Ulah tersangka kasus dugaan pemerkosaan Priguna Anugrah Pratama yang memperdaya 3 wanita dalam rentang sepekan membuat sejumlah pihak bertanya, apa daya pikat yang dimiliki tersangka? Pertanyaan serupa itu muncul sebab beberapa permintaan tersangka dipandang ganjil. Lalu bagaimana masyarakat awam mewaspadainya? Simak selengkapnya dalam Benang Merah. Awas tipu muslihat, aksi bejat. Tersangka kasus dugaan pelecehan seksual Dr. Priguna Anugrah Pratama seperti memiliki daya magis menghipnotis 3 korbannya. Diyakini tersangka tidaklah serampangan membidik calon korbannya. Sebab salah-salah malah bisa jadi bumerang buat dirinya. Pengalaman tersangka berjumpa banyak pasien dengan beragam tipikal ditengarai, sedikit banyak mengasah kelihayan mengincar target. Sebetulnya kalau tersangka mencari korbannya itu random aja dia. Random, dia dengan berbagai dalih, kemudian berusaha menarik calon korbannya agar mau mengikuti apa kemauannya. Dari 3 kasus yang sudah kita lakukan pemeriksaan dari keterangan korban, itu ada yang dalihnya bahwa dia akan melakukan analisa anestesi terhadap korban. Bermodal paras meyakinkan, ditopang ragawi yang terbilang ideal di mata sebagian orang, plus berpredikat dokter, Priguna boleh jadi tidak kesulitan mengelabui calon mangsanya. Kalaupun untayan bujuk rayunya tak mempan, alasan medis bisa jadi pilihan. Kalau kita bicara tentang motif mengapa seseorang melakukan kekerasan seksual termasuk perkosaan, ada banyak. Penjelasan yang paling utama adalah terkait dengan kontrol atau kendali, unjuk kebolehan, unjuk kemampuan bahwa saya bisa menguasai pihak lain, saya bisa mengendalikan pihak yang bergantung hidupnya pada diri saya dan sejenisnya. Begitu calon mangsa mulai masuk perangkap, perlahan Priguna melancarkan jerat-jeratnya. Seperti meminta calon korban agar bersedia berduaan saja dengan tersangka. Priguna yang disebut memahami situasi lingkungan di sekelilingnya dengan baik, lantas mengarahkan korban-korbannya ke tempat yang sekiranya tidak menarik perhatian banyak orang. Selain tempat, kapan waktu yang tepat untuk beraksi tampaknya juga menjadi pertimbangan tersangka. Jadi kalau cara mikatnya itu dia berusaha meyakinkan korban-korbannya ini. Mungkin dari catatan medis, seperti korban dalam catatan medis itu bahwa dia mengalami semacam alergi terhadap obat bius, sehingga meyakinkan si korban bahwa perlu dilakukan untuk tes terhadap alerginya, sejauh mana alergi daripada korban ini dengan obat bius. Kemudian untuk ruangan, itu dari beberapa kasus itu, 3 kasus yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu, ruangannya itu saja. Karena memang di ruangan itu kan itu ruangan masih baru, belum pakai, sehingga otomatis di situ penjagaan juga masih longgar, pengawasan masih longgar di ruangan itu. Kemudian dia cara masuknya juga kadang dari depan, kadang dari tangga darurat di situ. Mungkin dia sudah survei, barangkali di situ mungkin ruangan yang paling longgar pengawasan, karena memang belum ada pasien di situ ya, dan ruangan itu memang belum digunakan sama sekali. Bukti kemarin dari kita lakukan olah TKP ulang itu, semua ruangannya di lantai itu memang belum dipakai untuk perawatan pasien. Saat tersangka mendapat keyakinan penuh bahwa calon korban tidak mungkin kabur dari perangkapnya, disitulah momen yang ditunggu Priguna.
Tanpa sepengetahuan calon korbannya, tersangka memasukkan obat bius yang membuatnya tak sadarkan diri. Tersangka pun leluasa melancarkan aksi bejatnya. Contoh satu korban yang kita lakukan pemeriksaannya, yang terakhir yang melakukan itu kan kebetulan keluarganya sedang dirawat. Kemudian dengan alasan bahwa akan melakukan tindakan, kemudian akan mengambil sampel darahnya, yang dimana kemudian pasien sendiri dalam kondisi kritis, kemudian dengan dalih bahwa cukup keluarganya saja akan dilakukan pengambilan sampel darah. Nah, kebetulan juga mungkin keluarganya kurang mengerti barangkali, kemudian juga dalam kondisi yang mungkin panik dan sebagainya karena orang tua dirawat, sehingga dia mengikuti kemauan daripada si pelaku ini. Priguna boleh jadi tidak menyangka bila ulah tercelanya bakal terbongkar. Keberanian salah satu korban berinisial FH menceritakan kegelisahan usai mendapat perlakuan keji tersangka menjadi pintu masuk petugas membongkar kasus ini. Tidak sekedar melapor, korban juga membekali diri dengan hasil visum untuk menguatkan laporannya itu. Korban sendiri pada saat selesai dia dibius, pada saat siuman, kemudian dia pusing, kemudian kembali keluarganya, dan pada saat akan buang air kecil, dia merasa sakit di alat vitalnya. Kemudian dia melaporkan keluarganya, kemudian keluarganya melaporkan ke pihak rumah sakit, sehingga pihak rumah sakit kemudian mengambil swab dan ditemukan ada dugaan kekerasan seksual. Berkaca dari kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Priguna, beberapa langkah antisipasi dapat ditempuh agar masyarakat lebih awas dan kejadian serupa tidak terulang. Ya, saya kira mungkin masyarakat tidak perlu khawatir dengan kejadian ini. Ya, apabila mungkin dirawat dan sebagainya di rumah sakit, apabila ada permintaan-permintaan yang di luar prosedur, mungkin bisa konfirmasi dengan dokter penanggung jawab atau dengan pihak rumah sakit langsung. Apakah benar itu memang prosedur dari rumah sakit atau bukan? Ya, mungkin dari korban juga harus sering konsultasi dengan pihak-pihak resmi di rumah sakit ya. Saya pikir penting untuk dipertimbangkan secara serius bahwa ketika anggaplah dokter melakukan penanganan terhadap pasien, dokter tidak pernah bekerja sendirian. Dia selalu didampingi oleh perawat ataupun dokter yang lain ataupun perwakilan dari keluarga pasien. Intinya sekali lagi, tidak membiarkan ada dokter atau mungkin juga perawat yang melakukan penanganan sendirian. Keberadaan orang lain diharapkan akan bisa menangkal terjadinya perbuatan-perbuatan tidak profesional. Tersandung kasus dugaan pemerkosaan terhadap 3 perempuan, Priguna harus menanggung akibatnya. Kini, Priguna tampaknya harus melupakan mimpi menjadi dokter ahli anestesi setelah pihak kampus memecatnya dari peserta program pendidikan dokter spesialis.